Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini orang-orang di kampungnya Yesus di Nazaret. Mereka menolak Yesus. Karena apa? Karena mereka kecewa, karena takaran ukuran yang mereka pakai adalah status sosial. Dia kan anak tukang kayu. Dia sendiri tukang kayu. Masakan dia buat hal yang hebat-hebat itu? Ajarannya bagus, cara menyampaikan juga bagus, kemudian melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi orang mempertanyakan, orang-orang di kampungnya itu mempertanyakan, dari mana diperolehnya semuanya ini, itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi ini karena ukuran yang mereka pakai adalah status sosial tadi, ya. Andai kata Yesus itu punya status sosial di desa itu, mungkin dari keturunan ningrat, barangkali berbeda. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan-bacaan suci yang kita dengar pada hari ini, baik dari nubuat Yeskiel, surat kedua Rasul Paulus, sebetulnya situasinya kurang lebih sama. Bangsa terpilih itu mereka juga sedang dalam suasana galau, bahasa anak muda sekarang, bahasa gaul sekarang. Mereka juga sedang galau, sedang putus asa, sedang kecewa. Kenapa? Karena mereka dibawa sebagai tawanan perang, sebagai buangan di negeri Babel. Negeri Babel itu ada di sana, di Iran, Irak, dan sekitarnya. Jadi mereka dibawa sebagai buangan di sana. Jadi banyak sekali muncul kekecewaan. Mereka merasa tidak ada lagi nabi. Mereka merasa kehilangan segala-galanya. Maka Allah memanggil Yeskiel, mengutus dia pergi di tengah orang-orang yang sedang kecewa ini. Maka pesan Tuhan Allah,
baik mereka dengar ataupun tidak dengar, engkau harus katakan ini, mereka adalah bangsa pemberontak. Sebab mereka tahu bahwa ada nabi di tengah-tengah mereka. Engkau harus katakan itu, baik mereka kecewa, mereka marah atau apapun, engkau harus katakan kebenaran ini. Mereka adalah bangsa pemberontak. Dan Yeskiel harus pergi dan mengatakan ini. Di tengah bangsa yang sedang galau itu. Lalu perlahan-lahan, pelan-pelan, bangsa ini sadar bahwa sekarang ada nabi yang ada di tengah-tengah kita, diutus oleh Tuhan untuk menuntun, membimbing, mengajarkan segala hal ikhwal kepada kita. Jadi ini suasananya, inilah situasi yang terjadi. Nada dari Santo Paulus juga adalah nada kecewa. Nada kecewa. Dalam sebuah penglihatan. Jadi Yeskiel dipanggil, tapi Paulus mendapat penglihatan. Allah memperlihatkan seakan-akan dia dibawa ke Firdaus. Seakan-akan membawa dia ke surga di lapisan yang ketiga. Kemudian diperlihatkan segala-galanya. Seharusnya ini kan suasana sukacita dan gembira, menyenangkan. Tetapi apa yang dialami oleh Paulus? Penderitaan, penganiayaan, penjara. Jadi rada kecewalah Paulus inilah. Tuhan, kau bawa saya memperlihatkan segala-galanya, tapi kok yang saya dapati dalam kehidupan saya setiap hari kok seperti ini. Maka dikatakan dengan jelas, Paulus menyadari itu. Ya, Paulus menyadari hal ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan, maksudnya penglihatan-penglihatan tadi, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi euforia, sukacita, kegembiraan yang diperlihatkan kepada Paulus, jangan sampai membuat Paulus menjadi sombong, angkuh, dan lupa diri. Maka sakit, penderitaan, penganiayaan, penjara ini adalah duri di dalam daging. Supaya apa? Supaya Paulus jangan memegahkan diri, supaya Paulus jangan menyombongkan diri, tetapi dia boleh bermegah di dalam kelemahannya, supaya kekuatan Kristus nampak di dalam dirinya. Maka selanjutnya Paulus berkata, aku itu sudah 3 kali memohon supaya duri di dalam dagingku ini diambil. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, suasana situasi bacaan-bacaan pada hari ini bukanlah sesuatu yang jauh dengan kita. Pengalaman-pengalaman yang dialami baik oleh Yeskiel maupun oleh Paulus, juga Yesus sendiri adalah pengalaman hidup kita setiap hari. Apakah Anda juga pernah mengalami rasa kecewa? Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya rasa kecewa itu. Ketika saya sedang senang-senangnya di paroki ini, tahu-tahu saya dipindah. Aduh, saya itu masih mau buat ini, masih mau buat itu. Tidak ada kata itu, kau harus pindah karena engkau punya ketaatan. Atau bisa juga orang mempunyai kekecewaan yang saya berdoa, tapi kok gagal. Saya kecewa dengan Tuhan. Saya tidak mau percaya pada Tuhan. Banyak orang juga begitu.
Tuhan mau memberi atau tidak bukan karena doa Anda, karena belas kasihan Tuhan. Doamu seberapa sih? Kebaikanmu seberapa? Hanya kemurahan Tuhan itulah yang membuat kita menjadi begini atau begitu, menjadi orang ini atau orang itu. Itu karena kemurahan Tuhan. Maka satu hal yang perlu kita lakukan adalah syukur. Jadikan hidup kita menjadi syukur supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang dibutuhkan itu bukan soal hebatnya orang berbicara. Seringkali juga saya dapati, Romo kok khotbahnya itu enggak lucu. Coba katakan kepada saya mana firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus berkhotbah membuat orang tertawa terbahak-bahak. Di mimbar ini adalah mimbar sabda, maka saya menyampaikan sabda Tuhan, bukan lawakan atau lelucon. Kan panggungnya di sana, di aula sana. Kalau membuat lelucon, sana panggungnya di sana. Di sini juga saya tidak menceritakan pamer diriku. Saya pure murni mewartakan sabda Tuhan. Maka seperti kata Tuhan kepada Yehezkiel, engkau harus katakan. Mereka mau dengar maupun tidak mau mendengar, engkau harus katakan. Kamu pemberontak. Kalau saya mengatakan umat ini pemalas, pasti banyak yang kecewa. Karena saya bilang kamu pemalas. Bisa juga mogok, enggak mau ke gereja. Kalau Romo Niko yang bisa, saya tidak mau. Bisa. Tapi untuk itu kamu datang bukan untuk Romo, tetapi kamu datang untuk Tuhan yang memanggil Anda. Ini harus kita bedakan. Tapi ya seringkali kita itu mengalahkan Tuhan terus. Tuhan itu selalu menjadi urutan kesekian. Seharusnya kita menjadikan Tuhan menjadi to be number one, nomor satu, urutan pertama. Harus menjadi prima, harus menjadi yang utama. Tetapi Tuhan kadang-kadang di deretan kesekian. Kadang-kadang prodiakon WA saya begini, Romo, saya tidak bertugas. Saya sudah menyampaikan kepada kelompok prodiakon karena saya mau menghadiri perkawinan keluarga di sana. Memangnya perkawinan itu membawa engkau ke surga atau ke neraka? Kamu kan bisa atur, saya ke gereja dulu, habis itu baru saya menghadiri di sana. Kalau engkau terlambat, apakah engkau merasa terhina karena terlambat menghadiri perkawinan itu? Kita merasa tidak berdosa ketika kita datang terlambat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kekecewaan itu muncul karena ego pribadi kita. Kita mengukur orang lain bahwa aku lebih hebat. Di kalangan kami para imam juga ya, ada imam yang cerita pengalamannya begini. Ketika dia datang diundang untuk memberi retret kepada para frater. Terus ada sedang pembukaan, ada frater yang angkat tangan. Romo mau tanya, Romo itu lulusan apa? S3-nya di mana? Di Amerika, di Roma, di Jerman. Terus si Romo ini menjawab, maaf, saya cuma studi imamat dan menjadi imam. Loh, kok bisa memberi retret untuk kami? Gitu loh. Ini kesombongan para frater. Tetapi setelah Romo berproses dalam 1 minggu itu, baru mereka buka mata. Hah? Lalu mereka minta maaf, Romo, kami minta maaf, kami keliru.
Jadi kadang-kadang kan orang menilai orang berdasarkan lulusan. Bisa juga orang awam juga kan. Kamu lulusan apa? ITB, wah hebat. Kamu lulusan apa? UI, hebat. Kamu lulusan apa? Atma Jaya, hebat. Kamu lulusan apa? Dan seterusnya. Yang dibutuhkan itu kesaksian, bukan kertas. Kesaksian, apakah Anda punya skill atau tidak? Jadi seringkali membuat orang kecewa, lah aku cuma lulusan ini. Jadi seakan-akan direndahkan. Tunggu dulu, lihat skillnya dulu. Lihat kemampuannya dulu. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Dia itu gurunya siapa sih? Teolog siapa yang mengajarkan dia? Kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan apa yang membuat dia bisa melakukan mujizat-mujizat itu? Jadi orang mempertanyakan, akhirnya mereka kecewa. Apakah kita juga seperti itu? Yesus lulusan apa? Mungkin juga kita bertanya, Yesus sekolah atau tidak, ya kan? Siapa yang mengatakan Yesus sekolah? Angkat tangan. Jadi Anda setuju Yesus buta huruf begitu? Yesus itu sekolah. Maka dia disebut Rabi, artinya guru. Dicatat dalam kitab suci, Rabi, di mana engkau tinggal? Dia itu guru, pengajar. Tapi bahwa dia lebih berwibawa daripada yang lain, yes. Jadi jangan dikira Yesus nggak sekolah loh. Oh, dia kan Allah, jadi pasti pintar. Tidak. Dia ada di dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu pendidikannya teratur. Orang pintar-pintar. Maka sampai sekarang mereka pintar. Kenapa? Karena dari kecil sudah punya struktur pendidikan yang bagus. Skill-skill mereka dilatih. Jadi Yesus memang sekolah. Maka mereka memanggil dia Rabi, artinya guru kan. Itu dipanggil oleh para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tahu itu. Oleh karena itu di dalam hidup ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kekecewaan yang muncul dalam diri kita karena egoisme kita. Ya kan? Karena egoisme kita. Karena ingin memuaskan dahaga kita, akan kesenangan, akan euforia, lalu kita kecewa. Kita baru selesai teramo. Anda tahu pada malam pentas seni itu juga ada kejadian. Karena sudah jam 11.30 lebih, karena satu dan lain hal saya minta supaya stop. Anda tahu orang-orang muda pasti kecewa, tapi ada Romo juga kecewa. Kenapa kamu suruh berhentikan ini? Tenanglah. Saya cukup tenang untuk menghadapi, saya tidak marah. Karena saya tahu apa yang terbaik. Karena Anda kan tidak tahu, saya memikirkan nasib 10 orang, sopir dan kondektur bis, yang ditegur keras oleh pemilik bis. Kenapa jam sekian belum pulang? Oh, masih acara. Loh, kita kan cuma sampai jam 10. Mereka mencari saya. Memangnya saya juga saya tidak senang. Saya itu duduk, tidak pernah beranjak dari situ. Mulai jam berapa itu? Tiba-tiba saya didatangi seorang anak, Romo dicari orang. Saya pikir siapa ini, kita sedang senang-senang kok dicari ini. Terus saya keluar, Romo, ini kami itu melayani dari jam 5.30 sampai jam 10. Ini sudah lebih loh, jam 11.30. Yang saya panggil yang bagian seksi acara ini, sudah Anda
memberi batas waktu kan sampai jam 10. Itu kesalahan kita. Siapa suruh mengirim jadwal ke sana sampai jam 10? Kenapa Anda tulis misalnya pentas seni jam 20 sampai selesai? Itulah kecerdasan kita kan. Saya bilang, kenapa Anda menulisnya itu pakai batas? Kalau memang Anda mau panjang, tulislah jam 8, pentasan jam 8 sampai selesai. Maka engkau selesai jam 12, kan engkau selesai jam 1 tanpa batas waktu. Jadi saya dimarah. Oh, nggak apa-apa. Dosanya untuk Anda, berkatnya untuk saya. Saya kan tidak tahu marah. Anda boleh marah, teriak-teriak. Sorry ya, saya tidak punya waktu untuk menanggapi kemarahan. Saya hanya percaya Tuhan yang terbaik. Jadi saya harus tegas untuk itu. Tapi ya semua cair biasa saja. Saya sudah melatih diriku untuk tidak menanggapi segala sesuatu dengan kekerasan. Saya minta maaf untuk itu. Saya tidak pernah punya tujuan, karena orang kan nggak tahu loh. Anak-anak muda juga sedang sebetulnya acara-acara pentas ini sudah selesai, karena semua paroki yang hadir itu kan sudah selesai pentas. Jadi itu kan tambahan-tambahan. Tapi ya Romo juga senang, tapi banyak Romo juga ngantuk. Romo Renol tidur di ruang tamu. Kapan selesainya Romo Niko? Aduh, sabarlah, anak-anak muda sedang senang, sudah ngantuk, tidur di situ. Romo provinsial juga, ya serba salah ya. Tapi ya memang Tuhan punya cara untuk menghentikan itu kan. Pemilik telepon, lalu semuanya menjadi berubah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya hanya mau mengatakan bahwa kekecewaan itu bisa menghampiri siapa saja. Kenapa? Karena ego pribadi kita. Ketika kita terbuka terhadap berbagai situasi bahwa ada orang lain yang juga turut bisa menjadi korban juga. Karena ada dua kemungkinan. Kalau sopir-sopir kondektur diberhentikan, siapa yang beri makan anak istri mereka? Kalau bis itu mengambil keputusan untuk pulang, kami hanya jam 20, mereka pulang, siapa yang bawa anak ratusan itu kembali ke Kaliori itu? Jadi kadang-kadang sekali lagi ego itu menutup segala-galanya. Seakan-akan aku yang benar, kamu yang salah. Saya pikir mari kita hentikan semua itu supaya kita lebih memikirkan satu dengan yang lain untuk segala bentuk kebaikan. Bacaan-bacaan suci pada hari ini memberi kita contoh yang luar biasa. Kita belajar untuk saling menghargai. Jangan sampai kita seperti orang Nazaret yang tidak menghargai kemampuan Yesus, padahal Yesus itu berasal dari Nazaret dan seharusnya mereka bangga. Tetapi sebaliknya, karena mengukur orang berdasarkan status sosial, akhirnya mereka jatuh pada penolakan-penolakan itu. Tapi kita percaya pelajaran yang berharga baik dari Yeskiel maupun dari Paulus dan Yesus sendiri sungguh-sungguh membantu kita semua supaya tetap menghargai apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga rahmat dan berkat Tuhan selalu setia menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Tuhan ini dengan menegaskan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan